perkenalkan saya Yektiwaningsih, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Wonogiri. Di sini saya akan menyampaikan tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual supervisi akademik. Di sini saya akan berperan sebagai supervisor, kemudian rekan saya Ibu Yuwan sebagai coach, dan rekan saya Bapak Sudarto sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Yuwan, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Iti, alhamdulillah kabar saya sehat. Ibu Iti sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Yuwan. Jadi pada pertemuan kali ini ya Bu Yuwan ya, kita akan melakukan coaching ya Bu, sudah siap? Insya Allah saya siap Bu. Nah Bu Yuwan, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Yuwan. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini Bu Yuwan. Jadi pada coaching hari ini Bu Yuwan, yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Bu Yuwan. Kemudian apakah Bu Yuwan yang coaching itu nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum, seperti itu. Kemudian bagaimana Bu Yuwan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya Bu Yuwan. Nah Bu Yuwan jangan lupa juga yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi, Bu Yuwan ya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Yuwan adalah bagaimana kompetensi yang akan Ibu Yuwan kembangkan pada coaching kali ini? Mungkin gini ya, potensi yang saya kembangkan yaitu yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, kemudian kesadaran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Baik Bu Yuwan tadi akan ini yang melakukan hal-hal seperti mendengarkan aktif, kesadaran penuh, dan kemudian menanyakan dengan kalimat yang betul ya, pertanyaan yang betul. Kemudian pertanyaan kedua Bu Yuwan, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik saat observasi? Ya. Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Baik, mendengarkan dengan aktif coaching dan memberi pertanyaan yang berbobot ya tadi ya. Baik Bu Yuwan, kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Bu Yuwan? Saya akan berusaha meyakinkan diri saya agar bisa mendengarkan permasalahan dari kucis tadi ya yang dihadapi, bagaimana paling tidak gimana ya mendengarkan sehingga si kucis tadi bisa plong perasaannya, karena pada dasarnya solusi dan solusi terus langkah untuk menyelesaikannya kucis sendiri akan menemukannya Bu. Seperti itu. Sehingga saya itu harus membangun komunikasi dengan pikiran terbuka dan tidak salah mengambil keputusan seperti itu. Saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang bermanfaat bagi kucis, yang membuat kucis banyak mengalami perubahan yang lebih baik, yang penciptaan inspirasi yang kalau ditindaklanjuti bisa membawa dampak yang positif seperti itu. Ya, jadi banyak sekali ya hal-hal yang akan Bu Yuwan kembangkan untuk coaching. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan hari ini Bu Yuwan? Saya ingin coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang telah dihadapi, kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Luar biasa Bu Yuwan yang mau dikembangkan dan rencananya yang sangat luar biasa sekali. Semoga Bu Yuwan nanti bisa melaksanakan dengan baik ya Bu Yuwan ya. Demikian dulu Bu Yuwan yang saya lakukan di pra
observasi kali ini. Kemudian silakan nanti Bu Yuan melakukan coaching dengan coaching ya Bu Yuan ya. Terima kasih atas kesempatannya, Betty. Sama-sama Bu Yuan, semangat ya Bu. Ya, siap Ibu. Assalamualaikum Bu Yuan, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Darto, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Bapak. Pak Darto, Pak sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya baik Bu, tapi sedikit punya unek-unek cerita. Kalau ada waktu boleh saya ngobrol sama Bu Yuan? Iya, bisa Pak, bisa. Mau cerita apa monggo Pak? Kira-kira mengganggu tidak ini? Sepertinya kayak tidak ya. Nanti habis ini jam 11 saya akan pergi ke kantor. Kalau sekarang masih tidak. Bagaimana, ada apa Pak Darto? Begini Bu, saya itu kan punya masalah di sekolah terhadap siswanya. Kebetulan saya kan kelas 6, mengajar siswa itu 12 Bu. Tapi dari 12 siswa itu ada salah satu siswa itu yang motivasinya itu belajar itu di sekolah itu ngantuk. Dia itu males, kayak berbeda dengan teman-teman yang lain. Oh, seperti itu. Iya. Lalu dari obrolan kita ini apa yang Pak Darto harapkan? Dari obrolan pada kesempatan ini sebenarnya tujuan utama saya itu hanya satu, agar anak tersebut itu termotivasi dalam belajar di sekolah bersama teman-teman ceria ya. Jadi mengikuti pembelajaran itu dengan seperti teman yang lain, jadi mereka bisa kompetensi bareng-bareng, belajar bareng dengan sehat dan ceria seperti teman. Oh, seperti itu. Jadi Pak Darto itu pengen membangun motivasi anak tersebut ya. Betul. Yang tadi mempunyai kompetensi apa ya? Belajar yang rendah seperti itu ya. Seperti itu. Lalu mungkin apa yang bisa Pak Darto lakukan? Saya sebenarnya dari melihat dari salah satu siswa saya itu kurang aktif dalam pembelajaran, motivasi rendah, itu saya introspeksi diri, apakah pembelajaran saya kurang inovasi, apakah di kelas itu membosankan. Tapi setelah saya tanya siswa-siswa saya itu sudah bagus, kemudian saya bertanya pada anak tersebut, ternyata anak tersebut sering tidak sarapan dari rumah. Jadi sehingga mungkin dalam kegiatan pembelajaran siswa tersebut malas atau mungkin lapar ya. Oh, jadi seperti itu ya. Anaknya belum sarapan, jadi sampai sekolah jadi nggak pengen, maksudnya motivasi dalam belajarnya kurang. Betul sekali. Jadi perhatikan dalam kegiatan pembelajaran bersama saya itu sering ngantuk, sering lemes di dalam kelas, berbeda dengan teman-teman. Terus usaha apa yang Pak Darto akan lakukan? Rencana saya Bu, itu saya pengen kolaborasi dengan bapak kepala sekolah, kemudian teman sejawat, bagaimana mensiasati agar anak tersebut termotivasi untuk belajar bersama. Di samping itu mungkin alangkah baiknya saya harus menemui orang tuanya. Oh, seperti itu ya. Karena pada dasarnya mungkin ada masalah dalam keluarga, jadi mungkin saya bisa bertemu orang tuanya, bisa ngobrol bersama orang tuanya, mungkin apakah ada sesuatu yang sekiranya anak tersebut ketika masuk sekolah kok berbeda dengan yang lain, lemas, ngantuk, ataupun tidak termotivasi dalam belajar. Luar biasa sekali. Berarti Pak Darto selain nanti berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah ini, Pak Darto juga ingin kolaborasi sama orang tua ya. Jadi Pak Darto menemui keluarganya di rumah, ingin menanyakan ya, sharing-sharing sama keluarganya gitu ya. Luar Rencana biasa. seperti itu. Nah, jadi kapan Pak ini akan dilaksanakan Pak Darto? Karena ini keadaan mendesak, mungkin alangkah baiknya hari Minggu. Hari Minggu saya harus datang bertemu orang tuanya. Semoga nanti bisa ketemu lebih cepat, lebih baik daripada nanti dulu malah berakibat siswa tersebut malah berlama-lama. Jadi berkelanjutan ya Pak ya. Berkelanjutan, akhirnya teman-temannya malah ngikut juga. Baik ya. Semoga nanti untuk datang ke rumah orang tuanya berjalan dengan lancar. Rencana yang Pak Darto rencanakan juga berjalan dengan lancar. Saya tunggu progresnya nanti, bagaimana anak tersebut semakin termotivasi untuk belajarnya atau bagaimana, nanti saya tunggu ya Pak Darto ya. Siap Bu, semoga saja apa yang saya rencanakan
ada dampak positif sehingga siswa tersebut mengikuti pembelajaran bersama saya itu senang, hasilnya memuaskan, termotivasi dia belajar. Ya, sip Pak Darto sudah merencanakan yang akan dilaksanakan ya. Setelah kita ngobrol-ngobrol nih Pak, bagaimana perasaan Pak Darto sekarang? Ya agak lega Bu, karena tadi saya bagaimana ya, saya tidak datang curhat tapi bersama Bu Yuan akhirnya masalah unek-unek dalam diri saya itu bisa clear. Jadi semoga saja harapan saya dengan curhat ini menambah motivasi saya untuk memotivasi siswa dalam kegiatan belajar agar menjadi anak yang pintar semua. Luar biasa Pak Darto. Baik, semoga yang direncanakan sekali lagi berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Yeah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya saya bisa ngobrol sama Bu Yuan. Yeah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Darto. Alhamdulillah Bu Yuan, saya sudah melakukan observasi tentang bagaimana Bu Yuan tadi melaksanakan coaching ya Bu Yuan ya. Bagaimana Bu Yuan menilai diri sendiri dari performa yang Bu Yuan tadi lakukan? Iya, kalau dari performa dari angka 1 sampai 10 ya Bu ya, mungkin saya berada di angka 8 Bu. Angka 8? Iya. Apa yang membuat Bu Yuan ini menilai demikian? Karena saya lebih fokus dari hadir sepenuhnya mendengarkan dan memahami percakapan dari kunci dan terus berupaya dalam memaknai setiap percakapan dengan kunci seperti itu Bu. Ya. Nah selanjutnya Bu Yuan, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap Bu Yuan tadi. Setelah saya mengamati, Bu Yuan melakukan percakapan coaching dengan coaching ya Bu Yuan ya. Iya. Melakukan sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu Yuan ya. Luar biasa Bu Yuan. Mulai dari tadi itu ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian sudah menanyakan rencana aksi dan terutama si coaching mampu bertanggung jawab sehingga tadi coaching memang menyampaikan dan menceritakan permasalahannya yang sudah dihadapi. Kemudian coaching sendiri juga tadi sudah mampu memberikan solusi Bu Yuan, solusi terbaik. Selain itu juga kompetensi kehadiran penuh Bu Yuan sudah terlihat melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Iya, betul. Ada prinsip kemitraan, kemudian kesetaraan. Jadi tidak ada yang namanya tinggi dan bawah ya Bu Yuan ya. Jadi ya proses kreatif juga tadi muncul. Kemudian Bu Yuan juga memberikan sesuatu pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa tadi. Bu Yuan juga memaksimalkan potensi si coaching Bu Yuan. Jadi begitu. Lalu bagaimana pendapat Bu Yuan setelah mendengar benar ya Bu ya. Saya sudah sudah saya lakukan pada coaching tadi. Saya sudah berusaha memenuhi semua alur coaching Bu. Seperti itu. Lalu kompetensi apa lagi ini Bu Yuan yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu? Iya, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot dan memahami proses alur Tirta Ibu agar bisa melakukan coaching lebih baik lagi seperti itu. Iya, amin. Rencananya mau kapan Bu Yuan dan butuh bantuan siapa nih Bu Yuan untuk melaksanakan ataupun meningkatkan kompetensi yang diinginkan oleh Bu Yuan? Menurut saya untuk meningkatkan kompetensi tersebut, saya akan melakukan coaching kembali tentunya Bu. Saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, supervisor, kemudian semua yang bisa saya ajak diskusi bersama untuk meningkatkan performa saya pada saat melakukan coaching Bu. Luar biasa sekali Bu Yuan. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan nanti bisa berjalan baik Bu Yuan ya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Lalu Bu Yuan, hasil pengamatan yang saya lakukan akan saya catat, kemudian akan saya masukkan ke dalam form supervisi akademik ya Bu Yuan ya. Iya Bu. Iya Bu. Siap. Dari proses ini tadi kira-kira apa yang Bu Yuan dapatkan? Saya mendapatkan banyak sekali ilmu ya Bu ya, dan pengalaman baik dari supervisor maupun dari coach. Akhirnya
akhirnya selesai sudah ya Bu Yani. Alhamdulillah Bu Yani dapat pengalaman atas kegiatan pada hari ini, jadi tidak sia-sia kita melakukan percakapan Bu Yohan. Baik Bu Yohan, terima kasih. Akhirnya selesai